ngalah aja udah. Ngalah, lu. Taruh, lu. Gimana anunya, Plat? Udah biarin, ayo. Ya. Ayo, Ya. ayo. Woi, kok ada. Ikan saya mau dibawa kemana? Hah? Nah, ini tuh. Gak bisa, itu beda. Sini balikin. Sini. Nggak mau gue. Kebul ya? Karena ini daerah dingin. Iya, bener, Bang. Kayak kemarin saya tidur kedinginan. Itu karena cuaca. Oh, dalam kulkas ya? Itu aja jangan ngomong, Bang. Nggak tahu pikir itu pintu kamar. Orang kulkasnya gede banget. Itu. Pengen buka aja gitu ya? Iya, saya Kan belum dia- sarapan. Sekarang adek udah saya ngajak saya mancing. Iya. Mancing itu tidak sembarangan. Nah, ajarin makanya. Maksud nggak sembarangan tuh gimana sih? Mancingnya di mana dulu? Air tawar apa air laut? Air tawar. Nah, kalau air tawarnya seperti ini. Ya, ini. Kalau umpamanya air laut, Hah? itu dilempar pancingan, ikan langsung ngigit. Oh, Kalau di air tawar harus apa dulu? oh, bedanya gitu? Iya, karena dia bisa memasak langsung kalau ikan di laut itu. Oh, contohnya? Ya airnya karena sudah asin. Oh, Mau bikin iya, apa? bisa Sayur banget. asem bisa di Bisa situ. ya, kalau yang Mau goreng ikan bisa. iya, bakar bisa langsung, nggak usah pakai ini lagi. Kalau di air tawar, Air tawar itu ikannya harus dikumpulin dulu. Bisa. Karena dia menyebar. oh, dikumpulin terus. Iya, dan itu ada tawar menawar. Kita nggak mau beli barang aja, Bang. Ya, karena disebutnya air tawar. Tidak semua air ada ikannya. Contohnya? Aerobik. Ya, tidak ada ikannya tapi ada sarangnya. Karena rata-rata memang memiliki tempat-tempat peternakan ikan. Oh, seperti itu, Bang. Iya, maksudnya. Ah, iya. Ini air tawar. Air nih. tawar nih, Bang. Ade udah nancepin pancingan di sini. Pancingan. Iya. Eh. Nah, itu gimana ikan supaya ke sini? Gimana, Bang? Saya kan disuruh minta ajar sama Abang. Kita lempar batu sembunyi tangan ke sana. Lempar batu sembunyi tangan. Maksudnya biar ikan nggak tahu kita yang nyambit. Oh, Kalau tahu kita bisa disomasi. Tahu somasi kan? Somasi ditaburin terasi. oh, yang ini. Ya, semuanya. Eh. Hmm. Oh. Ada lempar ke sana, ikan lari ke sini. Oh, Bisa? gitu. Bisa. Bisa. Cing, cing, kucing. Saya ke sini jangan makin ke sini aja. Soalnya saya ini nggak tangan batu gedean batu. Ambil aba-aba, Bang. Oh iya. Cing, cing, kucing. Sing, tak satu semua nurut. Ya. Oh, salah. Salah. Ke sini. Ya. Sini. Sini. Kok belok mulu? Iya, saya belok ke sono mulu. Iya, kayaknya ngincer ikan yang gelap. Siapa yang lempar? Palaku pakai batu. Orang mancing itu harus dalam keadaan tenang. Tenang. Jangan berisik. Jangan kedap-kedubukan. Kalau berisik ikan mau ke sini nggak Nggak jadi. jadi. Bapak dari daerah mana kalau mau mancing sebelah sana? Iya. Gitu. Saya bukan Silakan. memancing, saya lewat. Ini kepala saya nih kena batu nih, sampai lempar tadi. Tidak, sakit banget tuh, aduh. Ini bukti waktunya gede banget. Akan orang lain selain lu berdua. Nggak mungkin. Gua nggak tahu. Barengan aja, lempar aja. Bapak aja yang kena nggak mau tahu, Iya, apalagi Pak. saya. Kita. Ngapain tahu-tahu? Ya kan? Maksud Bapak Ini apa? gimana urusannya ini benjolnya? Lah urusan dia. Barengan aja kalau ngelempar. Oh, nggak usah. Waalaikumsalam, Oh, Pak. Ada yang mau jualan batu. Iya nih, kali ini mau digosok. Pak Ustadz, kepala saya disambit nih pakai batu, dilempar kena batu. Dia nggak ngaku, orang ada orang lain lagi kecuali dia berdua. Nah kita juga perasaan melempar ke air. air, Pak. Saya sama Adul, Mamat aja kali lagi di mana? Ya udah. Emang siapa yang lempar? Aku loh, aku. Dia sini Pak yang lempar. Oh kan bener. Dol, Kelempar lagi lontar. pernah ada kejadian. Ya, ini masih di generasi terbaik, generasi sahabat. Oh iya. Ada orang ngelempar batu nggak sengaja, kena pala orang. Kemudian orang itu meninggal. Dia tetap kena hukum. Dia tetap kena kisos. Padahal dia sahabat Pak. Iya, padahal ya dia nggak sengaja ngelempar juga, nggak bermaksud untuk membunuh orang tersebut. Iya. Nah, ente makanya hati-hati dalam bertindak, Oh ya. Ya. hati-hati sebelum berbuat.
Awacan di situ sih. Makanya baru saya bilang, Iya. hati-hati udah mau mungkin puyeng masih, ya kan, namanya kena begitu kelayangan, ya kan. Udah agak jauhan dikit ya, aneh khawatir kalau di situ, ya kan. Jadi ente mesti hati-hati, Dul. Dul, Nih Ustaz. dalam bertindak, ya kan. Nah, definisi takwa kan bukan cuma saja mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Ternyata pernah juga waktu Sayyidina Umar ditanya tentang takwa. Takwa itu kayak gimana? Kemudian beliau mendefinisikan takwa itu saat kita jalan. Kebetulan di jalan itu ada duri, ada paku misalnya. Pokoknya ada sesuatu yang bisa membahayakan kalau kita lewat situ. Bagaimana kamu melewati jalan itu coba? Ya aku akan berjalan dengan hati-hati. Gitu. Mungkin aku akan memilih jalan. Begitulah kita dalam hidup. Ente lagi mancing, lempar, nyambit. Ya pikir dulu, kira-kira kena orang nggak? Berarti jalan tol itu takwa Pak ya? Aku takwa. Berarti kurangi cepatan, sebentar lagi terbang tol. Lah itu bagian dari takwa. Oh bagian. Iya, kan di Saudi, Iya. ya kan? Kalau kita umroh tuh kita lihat di perjalanan pinggir ada subhanallah, alhamdulillah. Iya. Kadang-kadang ngingetin, ya, sallu alal habib, Iya. bersolawatlah kepada Nabi. Iya. Ngingetin supaya kita itu nih lagi berjalan begini, Bawa ingat kendaraan Allah, gitu, Pak, ya. hati-hati. Hati-hati. Karena itu Kalau adalah masuk. bagian dari ketakwaan. Hati-hati banyak anak-anak itu juga Nah, Pak ya. itu juga Kurangi bagian dari kecepatan. peringatan. Kalau yang itu ngebut benjol itu gimana Pak? Ya sesungguhnya itu dibawa, gitu ya. Cuman memang pembahasannya aja. Iya, iya, iya. Jadi gitu, Dul. Iya, iya, iya. Kasihan ini si Mamat, ya kan? Sudah obatin Pak ya? Obatin ini pakai apa? Ya, ya, ya. Trombopop ya? Iya, iya. Iya. Kasihnya Itu deh. biar Model begini mah tromborok Pak. boleh ya. Mancing yang banyak deh, nanti kirim ikannya. Iya, Assalamualaikum. Pak. Beres tuh. Salam. Gimana nih? Perusahaan ini, kepala saya nih. Ya, kita kan sudah berbaik-baik. Dengar tuh. Bapak. Ya kan ya? Iya. Ya kita mau ngobatin deh. Iya, Saya kebetulan diobatin. mempelajari ramuan dari daun-daun. Iya, duduk Ya. lu diobatin. Aduh. Allah, Mana sono. nih? Banyak ngobrol dari mana? Lu emang dari mana tadi? Dari sono? Hah? Habis dari pasar tadi. Dari pasar. Dari pasar. Terus kok bisa sampai sono-sono? Ya motong jalan, maksudnya biar cepat. Untung jalan. Iya, lewat sini. Ini ramuan memang tadi saya siap-siap. Iya, Ya benar. kan? Adanya. Udah anteng-anteng aja, jangan beberekan kalau diobatin. Belanja apa? Habis belanja apa? Belanjanya udah saya titipin di warung sana tadi. Oh, dia itu semuanya. Iya. Ya, agak-agak adem gitu. Aduh, rasanya kayak begini. Iya, namanya. Iya. Iya, sakit. Pelan-pelan. Dul, leher gue jadi tekan, Dul. Emang ayam mau dipotong apa? Salah. Itu Istirahat dulu sini. Istirahat ya. Saya mau ambil makanan ikan. Ya, jagain pancingannya ya. Ya, oh, udah apa-apa ya. ya. Burung ke bawah. Nah, ini Dul. Ini. Nah, saya nerangin kok ketawa-tawa. Ini. Aduh, lama nih cowok. Ya, ya, ya. Ini tempatnya yang saya bilang. Oh, ini jadi yang tambak yang. Nah, Ini lagi sedang apa? ini Pak Mono yang Pak saya Mono. ceritakan. Oh, Nama iya, panjangnya Mono Lisa. Dan suka dari lukisan-lukisan itu. Nah, Ini saya lagi dalamin dulu. Oh gitu ya? Iya, iya, iya. Silakan next. Gimana? Ini Pak Adul yang saya ceritakan. Ya. Dia ingin... Gede banget ya. apanya? Oh, kamu. Kalau lihat di foto waktu itu ya. Ya. Jadi sesuai dengan perjanjian, kita akan jojon di sini. Join. Join. Ayo, kita itu. Partner kita ya. Kalau boleh tahu ini berapa kilo anuannya? Telur emang. Berapa hektar? Ah, iya. Ya. Ini sekitar 1000 meter persegi. Oh. Jadi masih memanjang. Ya. Jadi letter F dia. Oh. Ya, kayak kunci pipa ya. Ya, ya. Itu dari lubang sana, itu mata air apa mata lu soek? Mata air ya. Ya, ya, ya. Jadi kalau begitu, ini bagus
untuk budidaya ikan. Ah, memang idenya dari Bapak ini. Iya. Saya sebagai ahli marketing dan ahli perikanan, karena saya lama tidur di empang itu sekitar setahun kurang 12 bulan. Saya memahami semua ikan. Berarti kagak. Saya memahami ikan yang ada di situ. Oke. Ya bagus lah untuk ini mah. Oke, untuk modal pertama itu nggak apa-apa aur-auran juga nanti akan saya tebar di sini. Oh, gitu ya. Mungkin Tebar. bisa naruh 200.000, 200.000 untuk saya nanti karena ini marketnya nanti saya akan buka cabang, ranting, akar, sampai ujung daun. Iya. Ya kan? Oke. Ya, nanti saya. Untuk Bapak Mono sendiri, Ya, saya sini. Wah, pas nih. Nah, sendiri? Hah? Oh 100? ya kali anak kecil bonus. Kecil apa? Ya, saya lihat suka di perkumpulan. Iya, melihat-lihat. Jadi, ini saya pegang ya. Nanti karena saya pegang raket. Kok raket? Itu yang pemasaran raketing. Marketing. Hah? Ya, nanti saya situ. Kalau begitu. Berarti nanti kalau udah panen keuntungannya 70% buat saya ya? Kan kagak bisa dong. Kan saya punya lahan. Nggak bisa. Lahan saya yang dalemin. Nggak bisa, itu harus saya yang dapat. Karena saya mempunyai market dan segala tentang hal-hal tentang ikan. Loh, tapi kan lahan saya yang galiin, saya yang dalemin. Ya nggak bisa, harus Ya saya. nggak bisa juga kayak gitu Ya lah kan? Bang. Saya kan juga yang naruh saham. Harusnya saya juga yang lebih besar. Pokoknya saya 70% dan kamu 10, sarang 15-15. Bapak kayak alkohol apotik 70%. Ya, harus begitu. Saya yang dalemin, saya yang kerja. Enggak, saya yang menaruh Saya. saham di situ. Oh, nggak bisa. Bapak kan hanya marketing doang. Belum. Begitu lah. Wah, bos. Udah mau panen emang? Bom panen baru mau taruh. Kalau panen saya bagi dong, Panen iya kan? apa? Kan ada zakatnya juga, iya kan? Buat masjid, buat 8 asnaf, apalagi di bulan suci Ramadan, bisa. Ini begini Pak, kebetulan ada Pakistan di sini. Pak Ustadz. Oh ya Pak Ustadz. Ada Pak Ustadz di sini. Ini saya memperebutkan persen-persenan nih Pak Ustadz. Kalau Kenapa? menurut hukum syarifah gimana? Syariah. Syariah. Ya udah nih gimana? Ini usahanya udah jalan belum? Belum, Baru akan menuju ke Bagus. Dari awal itu harus sudah dibicarakan. Ya itu. Biar semuanya clear. Nah itu. Ya kan? Ente tahu kan? Iya tahu. Clear itu Pak. apa? Ya tahu Pak ya buat nih. Rayot. Iya. Ngewarnain anak-anak. Maksudnya biar semuanya itu jelas. Jelas dari awal nisbah mi'awiyahnya. Paham nggak, Dul? Jelasin, Dul. Pak Ustadz aja dah. Nisbah mi'awiyah itu adalah pembagian prosentasenya menurut syariah. Ya. Nah, jadi misalnya nih, kalau kita bagi hasil gini, Ya. yang pertama Eh. yang harus diperhatikan jangan ada kezoliman. Oh gitu. Ya misalnya gini, Nah dia yang punya luhun nih Pak nih. Lahan. ini harus dibagi dengan adil. Adil. Subhanallah. Dong bisa, ya, Maksudnya adil yang bagi dengan adil. Nggak boleh salah satu menzolimi yang lain. Nggak boleh yang satu tidak mendapatkan informasi yang jelas tentang produk itu. Oh, ya. Misalnya ikan panen, Ya. ya dalam empang segini misalnya ada 7 ton, ya kan? Adul waktu memanen atau Pamono waktu memanen dia menyembunyikan, dia bilang cuma 5 ton, itu kan berarti kecurangan. Curang. Ya kan, gish itu adalah bukan ajaran agama Allah. Gish itu artinya curang, ya kan? ya. Nah, makanya dari sini udah dibagi berapa ini? Udah. Ini berapa? Saya 70%, saya punya lahan. Saya juga 70%. Saya juga. Dia 70%. Kalau 70 berarti 210%. Ya orang kan dari 100 baginya. Oh, gitu, Pak. Namanya aja nisbah mi'awiyah, perbagian prosentase. Lah kalau ini 70, ini 70, Iya. ini 70, 210. Siapa yang mau nambahin 110%-nya? Mungkin Bapak Ustadz sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu, siapa yang mau ikan? Ada ikan basah, ada ikan bibit, ada ikan hidup. Ayo,
Ayo bapak-bapak, ibu, makan ikan biar sehat. Bawa yang mana? Tukangnya. Ini dong, Bang. Bapak keluarga ikan? Ikan. Bapak hidungnya basah. Berair. Ya namanya tukang ikan, jadi Oh. tiap kali megang ikan ada airnya besar. Gitu. Oh, namanya siapa? Namanya Mamat. Oh, kayak di komik-komik. Apa tuh? Mamat manusia ikan. Ada Berair terus. betul. Ayo, Ikan bibit ada ikan bibit. Ada Mana? ikan bibit. Mana yang mana? Ikan Mana? bibit ini. Oh. Ikan bebet ada, ikan bobot juga ada. Ada ikan bibit bobot pokoknya. Ini. Ayo, lihat. Nah, ini ikan basah namanya nih. Oh, digoreng enak banget ini. Ikan asap lu nggak sekolah. Ikan basah nggak? Kalau digoreng enak. Bagus-bagus lah itu bibit. Bagus nih, sehat nih. Anu, berapa anu? Kalau Nih, 20.000. Kilo 20.000. kilo 20.000. 20.000. Gimana, Bang? Ya lihat dulu. Iya. Bagus nggak? Lihat lihat dulu. Bagus. Pegang-pegang, ajak ngobrol. Bisa nggak milih kayak gitu? Sini. Oh, bisa nggak? Saya lihat tangak longok aja. Gimana? Hah? Bisa? Oh, ya udah kalau bisa. Saya nggak bayar. Nah, tuh, abangnya nggak ada Ayo tuh. nih, lihat ini abangnya ini. Nih, Oh, iya, iya. ikannya. Abang orang lain bukan abang saya. Iya. Tapi mau lihat. Iya. Bagus bibitnya. Ya oke deh, saya ambil yang bibit, yang bibit. Boleh, boleh, boleh. Ya langsung. Bibit Ah, ikan. bibit. Om, bibit Ya. ikan om. Ya. Oh, nih duitnya. Bibit berapa om? 1 kilo, kan Kilo. 20.000 tuh. Oh iya 20.000. Iya. Ini dulu kan Ini saya dari tadi. Ntar dulu. Om, mau beli. Bagus-bagus nih. Iya, yang mana aja yang bagus nih? Timbang dulu om ya. Aduh. Timbang. Lihat tuh. Oh, sekilo kan? Tambahin dong. Tambahin lagi deh 10 kilo. Bibit kecil-kecil. Tambahin anaknya ya. Tambahin 10 kilo. Ya. Om, saya plastikin om. Lu plastik Besok depan belikan. mata kagak lihat tuh. Besok belikan sama saya lagi om ya. Iya, biar empang saya tambah banyak ikannya. Wah, Nggak kayak ini nih. Kita nggak balik. Ya om, Ya. besok saya mangkal di sini lagi om. Lu aja ngaku-ngakuin peng orang. Ah, lu nggak balik 2.000. Dah. Makasih om ya. Apa urusan lu? Oh, bapak di situ sih. Saya marah. Tadi mau beli ikannya, ayo lihat-lihat dulu. Oh iya. Ayo, Yang lihat-lihat. saya mau beli bibit. Ya, yang Bibit bibit. ada bibitnya. Tuh, yang itu. ini nih, yang kecil-kecil tuh. Yang sehat-sehat. Neng, Saya mau beli ikan yang itu dong. Yang kecil nih. Kilonya berapa? sekilonya 20.000. Kalau Neng ini biasanya kalau ikan ini digoreng, ditepungin atau gimana? Iya digoreng disambelin aja. Oh, disambelin. Wah, enak tuh. Kalau udah matang sih kasih tahu ya. Saya juga mau makan juga. Sekilo. Oh, yang agak besar. Iya. Oh. Tinggal di mana Neng ngomong-ngomong Neng? Tinggal di situ rumah Pak Haji Harun. Oh, Pak Haji Harun enak banget sih kalau ngeliat mukanya Neng. Adem. Iya Neng. Karena memang dia juga rajin. Pak Adul, Di sini kita kan saling membantu sama-sama. Orang usaha gini mungkin pusing Betul. nambah-nambahin hitung-hitungan. Iya, bener, Saya Bang. bantuin kerimbat. Ya Pak ya, nggak apa-apa ya. Biar enak. Iya, biar fresh ya hitungannya. Oh, tambahin yang ini. Ya, tambahin aja. Bonus buat perempuan cantik. Saya tambahin. dipisahin aja. Oh, dipisahin. Kalau nggak dipisahin dapat berantem ya, Neng. Oh iya. Pisahin ini sama Lu, Bu. aja. Bisa ya? Iya nih, takut berantem ya. Masih digabungin. Masih taruh sini, Neng. Tahu coci anjur. Ini segini aja, Neng ya. Iya cukup. Wah, dikasih ini, Neng. Enak, Neng. Itu Pedes, Neng. ikannya? Ya, ini masukin sini, masukin, Neng. Tuh. Beda ini. Ngomong-ngomong Makasih tadi ya, namanya Bang. siapa, Neng? Namanya Loli. Lolita, saya Bang Mamat. Oh iya, Mamat. makasih ya. Bang Mamat bukan udah dilikuidasi. Saya mau keluar juga. Barengan sama bang-bang yang terdahulu. Ayo Bang duluan. Ya jangan digabungin Neng baunya. Dadah, Neng. Oh iya. Yang beli tuh. Gue beli ikan nih. Yang itu, Gue yang beli bibit. ini nih, yang kecil-kecil yang Oh, bibit-bibit nih. Bang, lihat dulu Bang ikannya, Iya. Bang. Tuh. Iya masukin tuh. ya. Ayo tuh, cakep ikannya tuh. Dulu, udah pisahin dulu. Nih ya, kita timbang ya. Ya. Tuh. Berapa? Udah sekilo. Wah, sekilo tuh udah. Segini udah sekilo. Kilo, Bang. Iya. Ini sekilo. Sekilo. Lihat nggak lihat apa timbangannya tadi? Sekilo. Gak bohong nih. Nggak bohong. Timbangannya rusak kali. Nggak ada. Ini timbangan. Ya ini timbangan khusus ikan. Masa pakai kilometer sih? Berapa? Gitu. 20.000. Iya, Sama iya. kami sekilo 20.000. Bang kita 2 hektar loh. Berapa ekor?
Itu cakep-cakep itu ikannya cepat berkembang biak itu nanti. Dijodohin sama siapa aja tuh bisa lahir. Mau ikan lele, ikan lumba-lumba, Ini. sama ikan pari juga pasti dia lahir. Ikan apa ini? Dia membohong ini. Ya. Gimana dong? Sini, nggak usah jauh-jauh. Ini bisa sebegini. Benar-benar. Wah. Ustaz, udah lihat empang yang tadi punya Postan? Udah. Beli ikan juga. Yang beli ikan sini. Emang kenapa? Nih kiloannya. Tuh lihat dikasih batu es. Batu. Oh batu beneran ya. Emang dijual karang juga di sini? Bukan kan, ini taruh sini, ditutup sama kertas. Tuh, jadi udah berat duluan. Tuh, udah berapa tuh Postan? Tuh. Tuh. Nih, pegang lu. Pegang. 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 Ya, saya jalan Pak Ustaz. Tangannya nggak bener, Pak Emang Ustaz. turnamen. Jadi ente dagang begini, Mat. Aduh, mana Ramadan. Lagi puasa, ente nyari keuntungan banyak sih sebetulnya sah-sah aja. Tapi kalau caranya curang begini nggak berkah. Allah berfirman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang yang disebut mutaffif. Nah, mutaffif itu kemudian ditafsir di ayat berikutnya. Ya, alladzina idza iktalu, ya, apabila dia menimbang, awazanuhum yukhsirun. Kalau dia menimbang, menakar, mereka itu curang, bikin orang rugi. Ya kan? Tapi, ya kan, kalau dia beli buat dirinya sendiri, dia ngambil bihadzin wafir. Dia ambil dengan timbangan yang cukup. Nah, ini Udah melebihi. melebihi. Tuh. Tuh, masa segini berapa kata dia? Sekilo, Pak Ustaz. Lah, Padahal ini kan segini. Masa dia bilang sekilo? Tuh, ayatnya Meng, tambahin lagi tuh. Celaka buat orang mutaffif. Wailul lil mutaffifin alladzina idza kalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyawmin 'adzim yawma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Aduh, berasa pengen mati besok nih Pak Ustaz. harus berbuat yang baik. Iya. Jadi siap menghadapi kematian tadi. Dan curang lagi deh besok. Benerin lagi tuh timbangan buang batunya. Saya mau beli juga jadi nggak jadi nih kalau begitu. Saya balik ke empang yang tadi aja deh. Oh, nggak kematian. Kan saya habis dari empang. Oh, balik ya. Yaudah ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Nggak benar. Dagang. Ke situ tanya lu, pikirin lagi deh. Nggak Coba, apa-apa deh. coba. Biarin deh, Iya. kita ngalah Iya. aja. Oh, ini. Kita ngalah aja udah. Mana, lu. Nih, taruh, lu. Gimana ini apa? Udah biarin. Iya. Ya. Ayo, Ya, ayo. Woi, kok ada ikan saya mau dibawa kemana? Hah? Nah, ini tuh. Nggak bisa, itu beda. Sini balikin. Sini. Nggak mau gue. pokoknya nanti kalau terawih, ya, kamu di belakang AA ya. Kalau begini senang dah. Nah, habis lebaran baru kita boleh jalan-jalan nonton bioskop. Kemana sih? Ya nonton layar bioskop dong. Kita makan. Aku minta nomor handphone kamu dong. Ya, tapi aku nggak punya handphone, Bang. Kamu nggak punya handphone? Nggak punya. Aduh. Ya kalau kamu nggak punya, nih deh, abang bagi. Biar saya? Iya. Ntar Tapi kalau nggak enak, Abang. Masa dikasih sama Abang sih? nggak apa-apa, ntar abang bisa beli lagi yang baru, nyari lagi yang baru. Ntar kita kan kalau kamu ada handphone, kita bisa telepon-teleponan. Yaudah, makasih ya, Bang. Iya. Itu Gambar siapa? gambar aku. Bang Adul, kebet banget sih kita mau di sini. Siapa, Bang? Bang Adul, Iya. saatnya membayar hutang. Aduh, punya utang.
Sedikit, tenang aja nih mah. Iya, cuma 600.000 gampang besok. Dengarkan penjelasan aku, Bang Adul. Hutang kau memang 600.000. Iya. Cuma bunganya kau itu 5% per hari. 5% per hari dari 600.000 itu 30.000. Waduh. Terus bunganya jadinya 900.000. Hutangnya jadi 1.500.000. Kok bisa banyak gitu sih? Dengarkan dulu. Bang Adul bilang apapun persyaratannya Ibu Lolo, saya setuju. Tunggu dulu. Pokoknya sekarang Bang Adul itu harus bayar 3.250.000. Hah? Ujung. 3 juta baru bunga. Kembangnya gua cuma minjem. Bang, Mau piknik lo? kenapa emang? Itu pakai nyewa bos. Sini bang, sini. Abang kan teman aneh ya kan, kita sering bareng-bareng apa, sahur gala, tolongin apa, duit, bayar utang. Maksudnya apa? Saya minjem duit nih sama ini Bu Lolo. Lamaan aja. Begini Gimana? Bu? Begini Bang Komeng. Bulan kemarin Bang Adul itu pinjam uang sama saya 600.000. Bunganya itu 5% per hari. Jadi pokoknya di total semuanya jadinya 3.250.000. Oh, paham. Berarti lu Gimana? pinjam duit sama Renkunir. Rentenir. Nah, itu. Jadi itu akan berbunga terus. Saya nggak tahu bang. Iya, Inang kalau terlalu besar juga memang bunga 5%. Biasanya sih ya 1 atau 0, sekian. Apalagi Inang masih orang sini juga kan bisa juga tanpa bunga begitu Inang. Tapi Bang Adul setuju Bang Komeng. Lu minjem duit buat apaan? Ya buat kita juga bang. Buat apaan? Buat modal. Modalnya mana? Buktinya nggak pernah. Iya, Modalnya mana sih, coba modalnya ya? nggak ada, cuma tuh jadi saya beliin handphone. Lu sendiri tuh urusan. Jangan begitu ngapa? Bukan soal begitu. Kok ngikut-ngikut betak? Gitu. Waalaikumsalam. Ayo Pak Ustaz. Salam Pak Ustadz. Kenapa ini latihan drama di sini? Kenapa Pak Ustadz? Saya. Ada rentenir yang nagih hutang. Jadi begini Pak Ustaz. Coba ceritain. Nih, Hutangnya Bang Adul itu 600.000 Pak Ustadz. Iya. Bunganya 5% setiap harinya. Pokoknya di total Bang Adul itu hutangnya sudah 3.250.000. Itu baru bunganya saja Pak Ustadz. belum utangnya. Belum yang 600.000. Jadi 3.250.000 ditambah 600.000 berapa tuh Bu? 3.850.000. Itu gimana nggak berat orang? Pak Ustadz, saya minjemnya 600, bisa saya gitu. Itu kalau menurut agama saya perhatikan sepertinya dia sudah mengandung timba. Riba. Timba bersumur bang. Riba kalau main bunga-bunga begitu, dan firman Allah disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Jadi orang yang memakan duit yang seperti ini nih, pakai bunga, apalagi bunga berbunga, ya, mau riba fadl, mau riba nasi'ah, pokoknya ziyadah kalau dia minjem duit 600, sebetulnya dalam aturan kita kalau memang dia konsumtif, balikinnya lagi 600, nggak boleh ada kelebihan. Yang mengatakan atau kemudian dia memakan, apalagi mengatakan innal bai'a mithlur riba. Ini sama aja saya jual beli, ini saya bisniskan, ini saya usahakan, ini saya kembangkan. Mereka itu seperti orang yang berdiri seperti orang yang kemasukan setan. Alhamdulillah waliyadzubillah. Waduh. Iya, tapi tempatnya sudah muat sekali. Sebagai tempat penampungan. Ya, sekarang mungkin belum, tapi ya naudzubillah. Mudah-mudahan la samahallah, ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hal itu mungkin saja terjadi apabila ibu tidak kembali ke aturan agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia sudah ada perjanjian dan Adul ini serapan Pak Ustadz. Setuju. Setuju. Tetap. Perjanjian mereka sudah setuju. Nah, kalaupun perjanjian itu sudah terjadi, Quran memberi solusi. Suruh apa? Suruh ambil pokoknya saja, 600.000.
Seandainya dia pokoknya pun belum sanggup membayar sekarang, ayat itu mengatakan fanadhiratun ila maisarah. Tunggu sampai dia sanggup untuk membayar. Kalau mau disedekahkan, itu lebih bagus sebagai pembersih jiwa dan pembersih harta. Ya saya sih terserah sama ibu, ya kan? Mau disedekahkan, mau diambil pokoknya aja, apa mau diteruskan cara-cara seperti itu yang na'udzubillah, itu adalah kasbul haram. Itu adalah cara-cara mendapatkan uang dengan cara yang tidak legal. Cara yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin keburukannya akan balik atau kembali kepada ibu. Sekarang gini Pak Ustadz, beberapa yang memang tidak di apa ya? Dibolehkan. Ya, seperti kasus rentenir, riba, lintah darat, nah 3 tuh. Ya. Terus satu lagi tuh Pak Ustadz mau kemana ya? Iya, iya. Saya mau ngambil, kebetulan saya juga sedang mendapatkan bantuan. Ada bantuan dari salah satu perbankan syariah namanya Qardul Hasan. Nah itu salah satu akad dalam syariah ya. Jadi kita minjem, baliknya segitu juga. Oh iya, iya. Nanti ada lagi murabahah, ya kan? Ada lagi macam-macam lah akad di dalam sistem syariah. Oh iya. Jadi saya mau ke sana dulu nih. Oh, sama berarti Pak. Iya kan? Saya juga kebetulan mau minjem. Mau minjem apa? Minjem parutan sama Pok Ina. Oh ya, beda dong. Itu nggak usah ke perbankan syariah. Oh iya, iya. Ya udah ya. Ya, Saya ke Pak. sana dulu. Oke. Mau ngambil formulir. Oh iya. Ya. Iya, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lo urus, Ya. saya nggak ada urusan. Minjem, Bang. Saya mau pergi dulu. Kemana? Ya, ada urusan. Bang. Lepaskan. Bang. Lepaskan. Tolong, Bang. Ah, gua banting. Besok aja, Bu. Ya, Kemana? kebetulan saya mau ke mall. Saya mau beliin adik saya baju buat lebaran, temenin saya yuk. Ikut, kita naik beca berdua. Bye. Maaf ya, saya mau naik beca berdua. Ini, Biarin aja. Yaudah yuk Bang Komeng. Bang. Katanya mau naik beca, ini beca belakang. Mana? Udah berdua aja. Ini angkot nggak ada BPKB-nya. Ayang. Bang. Sebentar Bang Adul, urusan kita belum selesai. Cewek diambil, handphone diambil. Utang sama Pak Ustadz bilang, riba itu tidak boleh. Kalau begitu saya minta yang 600.000 saja sekarang. Bagaimana? Nggak ada, Inang. Tidak ada? Nggak ada. Kita selesaikan. Mama tidak ada ini. Ini buat siapa ini? Ini buat Bang Komeng, Bang Adul. Bang Adul, Oh. Pak Ustadz, Ini. saya, Ini. Mono, Ini. Lolita. Lah, buat saya mana? Bawaan sendiri, mana? Orang kemarin dia nggak bawa apa-apa sih. Indah sekali. Wah, aku duluan, aku duluan. Saya dulu, saya. Kau kita boleh minum ya, Mono. Ya udah. Sebakul sendirian. Ya lo bagi-bagi. Bakul nggak boleh megang bakul. Ditampar ganteng. Ini namanya lalapan kesukaan aku. Ini timun kesukaan aku. Kenapa? Kirain udah aja. Gue latihan suruh Pak Ustadz. Hari ini nih maghrib nih, jatah gue yang ngajan. Udah jadi lah kita makan buka puasa Bang Komeng. Kau nih Bang Komeng, ini perut lagi sensitif ini. Sensitif sang bajai. Sensitif. Sabar. Ah sudah, kau corak sekali Lolita. Biarkan saja dia piring. Sudah, ini nanti jatah aku. Ini kenapa begini nih? Sudah ada ikan ini buka. Kolak kagak ngomong kalau belum ada. Oh, abang masih kolak. Lah ada bakia bisa dibuka. Ngomong dong. Ya kan? Terus Bang Komeng kesini nggak bawa apa-apa buat kita buka ntar? Iya nggak bilang. Kurangnya apa? Kan bisa ditambah-tambahin. Yang listrik juga kalau direbus 2 jam 3 jam mah bisa empuk. Bisa dimakan. Bagaimana caranya, Bu? Itu bisa dimakan karat buktinya juga. Berarti bisa dimakan. Ya, sudahlah. Nanti kita menunggu saja. Mungkin saja si Bang Adul itu membawa makanan buat kita kan? Waalaikumsalam. Ya.
buka puasa di alam terbuka Pak Ustaz. Emang saya kampus bilang. saja yang ada universitas terbuka. Buka puasa juga ada. Kau di situ saja. Aku di sini saja. Nanti aku ajan mana sound sistemnya. Saya di sana saja. Oh, iya, Bang Kuming. Mau kemana kau? Pindah-pindah? Semalam mau kawan. Lu mah bukan Batak, batuk lu. Jadi nuansanya nih, nuansa pesta kebun ya. Iya. Duri dam dam duri dam, kamu makannya apa? Ikan. Ayah duri masaknya. Halo semuanya, sudah pada siapkah kalian? Mat, panasin L300. Apaan orang di baterai lap? Bang Adul dari Nyanyinya mana? udah dateng. Bang Adul dari mana? Kan tadi katanya pada mesen ikan. Terus Ini ikannya mana? udah ditangkapin ikannya. Ngambil sama Bang Oni kesrek. Bangun di kesel. Bang Oni kesrek. Orang bulat ya? Yang hitam ya? Sekarang nih kita lagi musim ganti-ganti nama orang, Oh gitu bos. ya kan? Lu main kasrak. Emang namanya Bang? Ya tapi saya juga kenal Bang Oni. Iya. Yang kalau pakai wear pangkapna muat. Ya tapi jangan nama-namain orang begitu. Sebentar, Bang Adul, kau mengambil apa itu? Ikan. Ikan dari mana? Dari Bang Oni kesrek, dibilangin dari Bang Oni kesrek yang mana? Itu ikan muntah. Kenapa kau? Ikan mentah. Bang Adul, itu belum dicuci. Tar dulu. Ini urusannya dengan Pak Ustadz. Ya ini kenapa jadi Batak semua? Aku pun hampir menghitung mundur, saya ada 2 tolu papat 5. Rapat belakang tarik bir. Aduh. Ini kan di tempat MCK model-model begitu Pak Ustadz. Benar. Banyak itu torpedo. Gimana mau makannya Pak Ustadz? Kulitnya aja burik. Burik. Tuh. Itu jorok banget. Burik. Orang cuci muka kan itu di burik ya? Ayo ada dia. Meng, ente kan tahu ya, ini di Empang tahu. Haji Somat kan? Iya. Yang ada jamban-jambannya gitu. Iya. Lah tadi saya baru lewat situ, orang banyak banget yang mampir. Mungkin jam-jamnya Pak Ustadz. Ini namanya dalam Islam, dalam fikih Islam disebut hewan jalalah. Apa tuh? Tahu nggak jalalah? Apa itu artinya? Nah, ini hewan jalalah adalah hewan yang bisa dimakan, hewan halal kayak gini. Bisa juga onta, sapi, kambing, ayam yang memakan najis, yang memakan kotoran. Ya kan? Apalagi orang begitu jatuh ting. Jas. Itu langsung 10 poin tuh. Ting tong. Itu namanya hewan jalalah. Dan ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an akli al jalalah. Nabi SAW melarang kita untuk memakan hewan yang seperti ini. Lalu apakah dia kemudian jadi nggak boleh atau nggak bisa dimakan? Boleh, bisa. Memang ada riwayat kalau onta, sapi misalnya makan kotoran manusia di padang pasir sana misalnya. Karena orang kalau di padang pasir itu kan buang air tuh ya di padang pasir itu. Iya, nggak ada airnya ya. Nggak ada air. Nggak dilap. Nggak dilap. Ya mungkin aja dilap. Mereka kalau nggak ada air cebok itu pakai batu. Oh. Namanya istijmar. Istijma. Itu batu 3 diambil kemudian Gosok. digosok. Nunggu keluar api deh. Keluar api. Nah, kotorannya itu mungkin aja kering. Kemudian datanglah onta atau apa, dia memakan itu. Maka hewan itu dinamakan hewan jalalah dan kita tidak boleh memakannya sebelum 40 hari. Dibiarkan dulu dia memakan rumput-rumput yang bersih. Atau apa? Atau kalau hewan seperti ini saya juga dapatkan riwayat 3 hari dia ditangkar biar terjadi proses kimia supaya dia menjadi bersih kembali. Apalagi kalau dia baru memakannya kemudian kita buka, ternyata masih ada di dalam. Masa lele berikut pastanya? Itu Harus ditunggu dulu. iya hewan yang nggak boleh dimakan.
Tapi kalau lelenya sendiri setelah Halal. ditangkar itu dia halal, boleh. Bersih lagi tuh Pak Ustadz. Ini masalahnya waktu buka tinggal deket, nunggu 3 hari. Bos, saya punya Repot akal Pak kita. Ustadz. Bagaimana? Pada nunggu 3 hari lama, tuh lele kasih broklak. Cepet. Bahasa Jerman di warung. Dia orang ngerti udah kata Iya, begitu juga. broklak. Ya kan? Terus Iya. baru tuh Bersih tuh. Maksudnya udah kebuang tuh apa yang tadi yang nyisa-nyisa tuh yang pasta-pasta. diisi Baru lah boleh digoreng. kita potong. Nah, Iya dibersihin dulu. Setelah dimasak, dibikin kayak macem apa namanya yang hitam itu kayak keluak tuh. oh Jadi pucung. jadilah lele pucung. Heeh. Lagi ngebul-ngebul, kasih bawang. Nah, baru tuh. Dimakan. Saya blokin muka dia. Oh iya enggak, maksudnya bercanda dimakan Pak Ustaz. Ya, jadi ini harus ditangkar. Jadi Pak Ustaz nggak jadi buka sini nih? Jadilah. Ya deh, Pak Ustaz. Ya bukan, harus gimana? Masa kita mau makan lentah? Lentah lele mentah. Ya, Pak Ustaz. Ya udah, nanti teman-teman nih kita yang atur semua, ya kan? Kita semua sudah. Weh, sendal. Apaan? Oh, bisa atur, Pak Ustaz. Maaf, Pak Ustaz. Tadi soalnya saya ke situ. Nggak tahu saya di sini. Jangan ditanya, saya akan cari warteg mana. Iya.